Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 21 Juni 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Bahagia di atas kesusahan? Tanda tanya. Bahagia di atas kesusahan? Tanda tanya. Firman Tuhan terambil dalam Roma 12 ayat 14 sampai dengan ke-15. Demikian bunyi firman Allah. Berkatilah siapa yang menganiayai kamu, dan berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa kebenaran-Mu mengajarkan bagaimana kami hidup benar dan bukan bagaimana hidup kami dalam segala penyimpangan yang seringkali tidak disadari justru kami lakukan. Karena penyimpangan-penyimpangan yang kami lakukan, kami sedang bersuka cita, kami sedang bergembira di atas kesusahan dan problem hidup orang. Jadikan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang benar dalam kehidupan ini. Karena itulah sesungguhnya kekayaan dan warisan yang kami bisa berikan kepada anak cucu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bahagia di atas kesusahan. Ini tema saat teduh seperti apa? Bagaimana mungkin saya bisa bahagia di atas kesusahan? Yang ada adalah bahagia di atas keberhasilan, bahagia di atas kesehatan, bahagia di atas kelancaran, bahagia di atas kekayaan. Tidak ada yang namanya bahagia di atas kesusahan. Namun kita belajar kepada firman Allah bahwa bahagia di atas kesusahan ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau yang buruk itu apa? Yaitu bahagia di atas kesusahan orang lain. Ini buruk, bahagia di atas kesusahan orang lain. Berarti kita menjadi orang-orang yang jahat dalam kehidupan ini, sekalipun kita bukan pelakunya. Orang terkena musibah, yang terjadi itu bukan kita yang melakukan. Namun kita merasa bahagia di atas kesusahan orang lain. Bersyukur dia terkena, saya tidak. Saudara, doa seperti ini adalah doa yang sangat jahat. Karena kenapa? Anda bersyukur memang untuk dirimu yang tidak terkena musibah. Tapi engkau bukannya merasakan perasaan, punya empati, punya simpati di atas kesusahan orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bahagia di atas kesusahan orang lain, jelas ini adalah sebuah perbuatan dosa. Baik kita sebagai pelaku ataupun kita sebagai pelaku pasif. Yaitu Anda tidak melakukan yang disebut dengan pelaku pasif, namun Anda kemudian di dalam hatimu engkau mensyukuri sengaja atau tidak sengaja. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mengapa orang yang suka bahagia di atas kesusahan orang lain disebut orang yang sakit? Secara kejiwaan, secara spiritual, secara kerohanian. Karena dia tidak bisa merasakan perasaan orang lain. Dan hati itu adalah jauh daripada hati Tuhan. Manusia yang jatuh dalam dosa saja karena melawan Tuhan, karena melanggar Tuhan, sesungguhnya bukan Tuhan senang. Tuhan itu merasakan kesusahan tatkala kita jatuh di dalam dosa. Sekalipun kita mengkhianati dia, sekalipun kita meninggalkan dia, sekalipun kita menyangkal dia. Apalagi tatkala kita yang sudah berdosa ditebus oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dan tidak ingin Tuhan itu kita mengalami kesusahan dalam hidup ini. Sementara kita melakukan perbuatan yang berbalik daripada kebenaran firman Allah. Kita suka punya kebiasaan, kita bahagia di atas kesusahan orang lain. Apa penyebabnya, faktornya? Mungkin balas dendam, Anda selama ini mungkin diperlakukan tidak adil, sama seperti firman Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa memberkati orang yang menganiayai aku? Memberkati orang dan kita dilarang mengutuk, sementara yang bersangkutan merugikan. Firman Tuhan tidak mengajarkan perlawanan. Karena mengapa? Karena keadilan, karena penghakiman, karena penghukuman. Itu bukan bagian kita. Itu adalah bagian Allah. Allah punya cara untuk menghukum, untuk mendisiplin, ataupun mungkin mengasihi dan membuat orang itu bertobat. Itu adalah wewenang Tuhan dan bukan wewenang kita. Apa penyebab kita suka bahagia di atas kesusahan orang lain? Mungkin balas dendam, karena Anda tidak bisa melakukan pembalasan dan terjadi musibah, lalu kita mensyukuri. Mungkin juga iri hati, karena dia lebih maju, dia lebih berkembang, sementara kita tidak. Tatkala kemudian orang tersebut mengalami musibah,
Kita senang dengan kesusahan orang lain, itu iri hati. Mungkin juga karena gambaran diri yang buruk. Kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan, kita mengalami traumatik. Kita punya pengalaman buruk di masa lalu. Lalu seakan-akan saya tidak mau sendiri di dalam dunia ini punya pengalaman buruk. Sehingga tatkala orang satu demi satu mengalami pengalaman buruk, Anda bersyukur bahwa saya punya teman yang banyak di dalam pengalaman buruk yang dialami. Ini adalah sebuah hal yang jahat. Atau juga, kenapa orang itu suka bahagia di atas kesusahan orang lain? Karena kebiasaan yang terjadi di lingkungan di masa lalu. Seseorang bisa melakukan genosida, pembunuhan massal, seperti Adolf Hitler, karena dia punya pengalaman masa lalu, ditekan. Kalau kita belajar sejarahnya, lalu kemudian pengalaman itu bukan kemudian menjadikan dia supaya orang lain tidak mengalami. Dia melakukan perkara yang sama yang dia tidak sukai di masa lalu. Dan itu dilakukan juga kepada orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa itu bahagia yang benar? Yaitu bahagia di atas kesusahan sendiri. Artinya apa? Bukan mensyukuri kesusahan sendiri, tapi bagaimana mengolah kesusahan ini menjadi sebuah kebahagiaan, menjadi sebuah sukacita, yaitu sudut pandang kita kepada musibah, kepada kesulitan, kepada sakit penyakit yang kita alami. Tatkala kita mengalami sakit penyakit, tatkala kita mengalami persoalan, kita punya pemahaman yang benar bahwa ini adalah dalam izin Tuhan. Tuhan sedang punya maksud untuk mendidik kami. Tuhan sedang punya rancangan yang baik untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Hanya orang-orang yang punya pemahaman iman yang mendalam, bagaimana bisa mengolah kesusahan yang dialami diri sendiri itu untuk tidak menjadi semakin susah dan semakin sulit. Kita punya sudut pandang yang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bahwa Allah saja di dalam diri Kristus Yesus mengalami kesusahan. Tapi kesusahan yang dialaminya adalah tujuannya untuk kebaikan. Tatkala kita sudah berjuang melakukan tanggung jawab kita, mengurus rumah tangga, mencari nafkah, berjuang untuk hal yang baik, lalu kita mengalami kesusahan, bersyukur bahwa kesusahanmu bukan disebabkan oleh dirimu, tapi karena keadaan, karena dunia yang penuh dengan dosa, dan manusia-manusia yang penuh dengan dosa dan berbuat dosa, dan kita kena dampaknya. Tetapi kalau kesusahan disebabkan oleh kesalahan sendiri, itu akibat. Tapi kesusahan karena diakibatkan oleh orang lain, bila kita bertahan kepada Allah, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Badai kesulitan hidup ini akan berlalu. Tidak pernah ada yang kekal di dalam dunia ini. Tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Bahagia dalam dunia tidak kekal. Kesusahan di dalam dunia tidak kekal. Penderitaan di dalam dunia tidak kekal. Dan semua yang tidak kekal itu akan berakhir. Dan Tuhan akan ubahkan kekekalan dengan keindahan-keindahan yang kita akan alami di masa kehidupan kita setelah kita meninggal. Sahabat seperjalanan, bahagia di atas kesusahan, jangan kita punya kebiasaan bahagia di atas kesusahan orang lain. Bahagia di atas kesusahan diri sendiri tentu tidak demikian. Tapi kita bisa mengubah kesusahan itu, tidak membuat kita semakin susah. Kita tetap bahagia, kita tetap sukacita, karena kita bersyukur, karena kita punya Allah yang menolong, menggembalakan, membantu, menjamin, menyertai, merancangkan masa depan yang baik, mendatangkan kebaikan buat kita semua. Dan kesusahan yang kita alami, kalau itu terjadi karena masalah dunia yang tidak sempurna ini, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan bahagia di atas kesusahan orang lain. Kalau kita punya kesusahan, belajarlah untuk tetap bahagia. Karena mengapa? Kita tidak sendiri. Allah akan menolong kita. Allah akan membantu kita. Dan Allah akan membela kita. Kalau engkau diperlakukan tidak adil. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seorang hamba Tuhan yang terkena COVID di Jakarta. 75% paru-parunya itu bermasalah. Ginjal dan levernya juga bermasalah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi di atas segala-galanya. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, buat kedua rekan hamba-Mu, majelis gereja yang terkena COVID, Tuhan juga akan jamah dan sembuhkan, berikan damai sejahtera, iman yang kuat, dan kesembuhan di atas segala-galanya. Kami serahkan jemaat, para sahabat seperjalanan yang bermasalah dalam pekerjaan, rumah tangga, dalam hubungan, dan di dalam studi dan segala sesuatunya. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang membuka jalan,
Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jangan punya kebiasaan bahagia di atas kesusahan orang lain. Dan jikalau kita mengalami kesusahan, belajar untuk tetap bahagia dan sukacita. Karena Allah tidak meninggalkan kita. Allah beserta menolong kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.